Eva Asma dan Ilya Tuzaki akan mempresentasikan eh, ilmu balaghah ilmu balaghah judul ilmu balaghah majas dan macamnya. Banit, Bandit nggak jalan. Pengertian majas. Majas secara istilah atau terminologis dengan kullu kalima urida biha ghairu wa waqa'at lahu wad'u wadiha ali mulahazati baina al-sani wal awal. Yang artinya setiap kalimat yang dimaksudkan bukan makna sebagaimana yang ditentukan oleh pencetusnya, karena ada kesesuaian antara makna yang kedua dan pertama. Secara garis besar, para ulama membagi majas menjadi dua, yaitu majas lughawi dan majas akli. Majas lughawi adalah Majas lughawi atau majas mufrad adalah menggunakan sebuah kata untuk menunjukkan makna, namun bukan makna yang lazimnya, makna awal. Peralihan makna ini ada kalanya diakibatkan karena ada keserupaan antara makna pertama dan makna kedua, atau tasbih, atau karena ada relasi kuat antara kedua makna tersebut. Makna lughawi memiliki banyak ragamnya. Al-Suyuti menyebutkan 20 dari macam-macam majas lughawi, sedangkan Al-Zarkashi menyebutkan 26. Sedangkan Ar-Razi menyebutkan bahwa majas jenis ini ada 12. Dari sekian banyaknya majas ragam majas lughawi kurang lebih dapat disimpulkan menjadi dua, yakni majas isti'arah dan majas mursal. Perbedaan kedua ini dapat dilihat melalui bentuk relasinya atau alaqah. Al-Hashimi menyatakan apabila relasi tersebut adalah karena faktor keserupaan atau tasbih, maka disebut dengan majas isti'arah. Sedangkan apabila indikatornya bukan faktor keserupaan, maka disebut dengan majas mursal. Telah kita ketahui bahwa isti'arah termasuk majas lughawi dan bahwa isti'arah itu adalah kata yang digunakan bukan untuk maknanya yang asli karena adanya hubungan keserupaan antara kedua makna tersebut, yakni makna asli dan makna majazi. Yang kedua, majas mursal. Setiap majas yang hubungan antara makna aslinya dan makna majazinya bukan adanya serupaan serta ada karina yang menghalangi pemahaman makna aslinya. Maka ketahuilah bahwa jenis majas lughawi yang demikian disebut dengan majas mursal. Majas mursal adalah kata yang digunakan bukan untuk makna yang asli karena adanya hubungan yang selain keserupaan serta ada karina yang menghalangi pemahaman dengan makna yang asli. Selanjutnya contoh-contohnya akan dijelaskan oleh Mbak Hilya. Mbak Hilya,
Mbak Hilya, nggak ada suaranya Mbak Hilya. Halo, tes, tes. Udah? Udah Mbak. Udah. Oke. Yang pertama yaitu as-sababiyah, yakni hubungannya yaitu dengan sebab. Contohnya ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yang kedua yakni musababiyah. Musababiyah yakni akibat. Contohnya wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqo, dan menurunkan untukmu rizki dan langit. Nah, pada contoh ini, rizki itu tidak diturunkan Allah dari langit, melainkan yang diturunkan adalah air hujan, yang dengannya tumbuh-tumbuhan menjadi hidup dan menjadi sumber rizki bagi kita. Maka rizki adalah musabab atau akibat dari turunnya hujan. Jadi hubungannya adalah musababiyah. Alaqah yang ketiga yakni juz'iyah, yakni sebagian. Contohnya, fa'in hajjuka fakul aslam wajhiya lillahi wa manittaba'an. Yang berarti, kemudian jika mereka mendebat kamu, yakni tentang kebenaran Islam, maka katakanlah, aku menyerahkan diriku kepada Allah, dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Nah, pada contoh ketiga ini, kan kita yang berarti kalau menghadap Allah itu kan bukan hanya wajahnya, tapi kan harus semuanya gitu. Jadi kalau di contohnya ini yang disebutkan wajhiyah aja, yakni wajahnya aja yang menghadap Allah. Tapi kan kalau menghadap itu bukan semuanya, tapi dari keseluruhannya. Contoh lain, kalau seumpama kita dipanggil kepala sekolah gitu. Eva dipanggil kepala sekolah gitu. Nah, yang dipanggilkan bukan wajahnya aja, tapi keseluruhan badannya. Gitu. Lanjut. Contoh yang keempat yakni kuliah, keseluruhan. Wa inni kullama da'utuhum litaghfir lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Yang berarti, dan sesungguhnya setiap kali aku menyeru mereka kepada iman agar engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jari dalam telinganya dan menutupkan bajunya, yakni ke mukanya, dan mereka tetap mengingkari dan menyombongkan diri dengan sangat. Nah, maksudnya keseluruhan di sini kan hanya disebutkan, yakni anak jari mereka ke dalam telinganya. Kalau anak jari itu kan berarti ke semuanya. Jari kan ada 5, kalau satu tangan, yang kanan ini jari ada 5. Nah, nggak mungkin yang dimasukkan ke telinganya ini ke semua jari. Gitu. Jadi yang dimasukkan hanya sebagian jarinya. Gitu. Lanjut. Contoh yang kelima, alaku yang kelima yakni iqtibar makana, yakni masa lalu. Contohnya, wa'atul yatama amwalahum, dan berikanlah kepada anak yatim yang sudah balik harta mereka. Kita tahu bahwa anak yatim menurut bahasa adalah anak kecil.
yang ayahnya meninggal. Apakah Anda beranggapan bahwa Allah merintahkan untuk memberikan harta peninggalan ayahnya kepada anak yatim yang masa kecil-kecil? Hal ini tidak dapat dibenarkan. Jadi, watul yatama dan berikanlah kepada anak-anak yatim. Maksudnya anak-anak yatim ini ya kalau eh, Sinyalnya Mbak Hilya kayaknya yang nggak bisa. Oke, saya lanjut. Yang kelima, itibar makana atau masa lalu. Contohnya di Quran surat An-Nisa ayat 2. Yang artinya, dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah balik harta mereka. Kita tahu bahwa anak yatim menurut bahasa adalah anak kecil yang ayahnya meninggal. Apakah Anda beranggapan bahwa Allah memerintahkan untuk memberikan harta peninggalan ayahnya kepada anak yatim yang masih kecil-kecil? Hal ini tidak dapat dibenarkan. Akan tetapi, yang benar adalah Allah memerintah untuk memberikan harta itu kepada anak yatim yang telah mencapai usia dewasa. Jadi, penggunaan kata yatama pada ayat di atas adalah majas karena yang dimaksud dengannya adalah orang-orang yang justru telah meninggalkan usia yatimnya. Hubungan antara kedua makna ini adalah itibar makana atau mempertimbangkan apa yang telah berlalu. Selanjutnya, itibar mayakunu atau masa yang akan datang. Contohnya di Quran surat Nuh ayat 27 yang artinya sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi sangat kafir. Kata fajiron kafaron adalah majas kedua-duanya, karena anak yang baru dilahirkan itu tidak bisa melakukan maksiat dan tidak dapat berbuat kekufuran, tetapi mungkin akan melakukan yang demikian setelah masa kanak-kanak. Jadi yang diucapkan adalah anak yang maksiat, namun yang dimaksud adalah orang dewasa yang maksiat hubungannya adalah iktibar mayakunu, atau mempertimbangkan sesuatu yang akan terjadi. Kemudian al-mahaliyah atau tempat, contohnya di Quran surat Al-Alaq ayat 17-18 yang artinya, maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Kelak kami akan memanggil malaikat zabannya. Allah berfirman, "Faliyad'una dia." Perintah dalam ayat ini adalah untuk mengejek dan menyepelekan, karena kita tahu bahwa makna kata an-nadi adalah tempat berkumpul. Akan tetapi,
Yang dimaksud dengannya adalah orang-orang yang ada di tempat yang sama, baik keluarga maupun para pembantunya. Jadi, kata an-nadi dalam ayat ini adalah majas, yaitu menyebutkan tempat, namun yang dimaksud adalah orang yang menempatinya. Hubungannya adalah al-mahalliyah. Kemudian al-haliyah atau keadaan, contohnya di Quran surat Al-Mutaffifin ayat 22 yang artinya sesungguhnya orang yang berbakti itu benar-benar berada dalam kenikmatan yang besar atau surga. Kenikmatan itu tidak dapat ditempati oleh manusia karena kenikmatan itu sesuatu yang bersifat abstrak. Yang bisa ditempati adalah tempat kenikmatan itu. Maka penggunaan kata kenikmatan untuk tempatnya adalah majas, yaitu menyebutkan suatu hal yang menempati suatu tempat. Namun yang dimaksud adalah tempatnya itu. Jadi hubungannya adalah al-haliyah. Kemudian majas akli. Istilah lain yang digunakan oleh ulama ketika menyebutkan majas akli adalah majas fitarkib atau majas isnad. Majas akli adalah kata kerja atau fiil atau yang menyerupainya kepada subjek yang tidak semestinya. Khatib Al-Kazwini dalam Al-Idha fil Ulum Al-Balaghah mendefinisikan majas fil tarkib dengan kata yang tersusun yang digunakan untuk menunjukkan makna yang serupa dengan makna asalnya. Penyerupaan ini bertujuan sebagai perumpamaan. Contohnya yang pertama as-sababiyah atau sebab. Contohnya ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 2 yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Kemudian az-zamaniyah atau waktu, contohnya di Quran surat Al-Ghafir ayat 61, yang artinya Allah yang menjadikan malam untuk kamu supaya kamu beristirahat padanya dan menjadikan siang terang benderang. Kemudian al-makaniyah atau tempat, contohnya di Quran surat Al-An'am ayat 6, yang artinya dan kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka. Sekian dari kami. Salam. Jika ada yang ditanyakan. Pak, Ritika izin bertanya, Pak. Iya, silakan Tiko. Yang untuk contoh dari majas mursal yang di mana? Terima kasih. Saya bantu jawab ya. Seperti itu.
Halo. Tes, tes. Ertiko, dengar suara? Ya, Mbak, dengar. Oh, oke. Kalau yang contoh majas mursal yang tadi yang banyak alakoh tadi, yang ada asbabiyah, musababiyah, juz'iyah, kulliyah, i'tibar makana, sama i'tibar ma yakunu, al-mahaliyah, al-haliyah. Itu macam-macam dari alakohnya majas mursal gitu. Berarti majas mursal itu majasnya lugawi, majas lugawi. Sama. Iya, Baik, jadi Mbak. Terima kasih. terus penambahan lagi tadi udah dijelaskan sama Mbak Eva ya. Dari apa banyaknya macam lugawi, majas lugawi itu nanti bisa dibagi dua. Yang pertama isti'aroh sama mursal. Nah, kalau isti'aroh nanti ada babnya sendiri gitu. Ada yang mau bertanya lagi? Mbak Eva, Iya, halo. Kas. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Kasma Fitriani, izin bertanya pemakalah. Tadi kan di PPT itu ada apa alakoh apa tadi itu? Sebentar, mohon maaf. Alakoh sababiyah ya. Nah, jadi mau Ya, minta jelasin lagi perbedaan alakoh sababiyah mursal sama akli itu apa? Makasih. oke.
Ditampung dulu ya, Kasma. Ada yang ingin bertanya lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Oke, untuk menjawab pertanyaan Kasma, jadi perbedaan as-sababiyah majas mursal sama majas akli. Kalau majas mursal tadi sudah disampaikan, kita langsung ke contoh ya. Contohnya surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dari keluargamu dan keluargamu dari api neraka. Nah, sebabnya di sini adalah naro. Jadi maksud dari ayat ini yang disuruh pelihara dirimu dari api neraka gitu kan, bukan bukan disuruh takut sama Allah tapi dari api neraka gitu. Nah, sebabnya itu naronya itu menjadi alakoh dari anfusakum dan wa ahlikum, dari dirimu dan keluargamu itu. Kalau yang majas akli, contohnya surat Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kalau majas akli itu kan kata kerja atau yang menyerupainya kepada subjek yang tidak semestinya. Jadi yang menjadi alaqah di contoh ini yakni hudan gitu Kasma.
Ya, sepertinya Mbak Ilia lagi ada kendala sinyal. Kalau udah ada yang nggak mau ditanyain lagi, kita kasih ke Bapak aja ya. Bapak sudah. Assalamualaikum Bapak. Udah selesai presentasinya. Udah ya? Oh, Udah, baik. Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Terima kasih kepada pemakalah yang sudah mempresentasikan. Hari ini kita bicara tentang majaz, ya. Baik, tadi sudah dijelaskan bahwa majaz itu al-lafdzul musta'mal fi ghairi ma wudi'a lahu li'ilaqatin ma'a qarinatin mani'atin min iradatil ma'na as-sabiq atau al-ma'na al-asli. Jadi kita mengenal ada majaz, ada hakikat, ya, dalam ilmu bahasa itu. Ada makna majazi, ada makna hakiki. Kalau al-makna al-hakiki berarti pemahaman yang didapat dari makna asli sebuah kata. Nah, tapi kalau makna majaz yang hari ini kita bahas itu adalah lafat-lafat yang digunakan pada arti bukan semestinya. Fi ghairi ma wudi'a lahu. Kenapa lafat itu digunakan pada arti atau makna yang bukan semestinya? Li'ilaqatin, karena ada hubungan ma'a qarinatin, beserta adanya qarinah. Qarinah itu tanda atau bisa juga dimaknai petunjuk, ya, qarinah. Mani'atin, yang mencegah min iradatil ma'nal asli, dari penggunaan makna yang asli. Misalnya saya kasih contoh biar gampang membedakan makna hakiki dengan majazi. Al-asadu fil ghabah. Nah, ini contoh sebelum Al-Qur'an, ya. Al-asadu fil ghabah. Al-asadu macan, fil ghabati di dalam hutan. Nah, makna al-asadu fil ghabati, macan itu ada di dalam hutan, itu namanya makna asli atau makna hakiki. Tapi ketika saya mengucapkan misalnya Zaidun asadun, gitu ya. Zaidun asad. Maka
makna dari kalimat atau lafadz Zaidun Asad itu tidak boleh kita maknai dengan makna asli. Kenapa? Karena ada korina, ada petunjuk dari lafadz itu sendiri. Ya, ini berarti korinanya korina lafdziyah namanya. Dari lafadz itu sendiri yang menegaskan, ya, nggak mungkin Zaid itu macan, wong Zaid itu manusia. Jadi orang yang nggak belajar balaghah pasti bisa bingung. Zaidun kok macan, bukannya Zaidun manusia. Nah, karena sudah belajar balaghah, maka berarti ketika ada kalimat Zaidun Asadun, oh ini namanya majaz. Jadi maknanya jangan dimaknai sesuai makna aslinya. Zaidun, Zaid, Asadun, macan. Bisa marah Zaidnya, ya. Maka yang dimaksud apa? Yang dimaksud adalah Zaid itu seperti Asad, ya, seperti macan. Kenapa Zaid disebut macan? Karena dia pemberani. Jadi Zaid dan Asad itu bertemu dalam sifat pemberani. Dua-duanya sosok pemberani. Karena itu Zaidun Asadun bukan berarti hakikatnya Zaid itu macan, bukan, tetapi orang tadi mengatakan Zaidun Asadun sebenarnya ingin memuji keberanian si Zaid yang punya sifat, ya, seperti sifat berani yang dimiliki oleh si macan. Nah, karena itu namanya ada ilaqah, ya, ada hubungan antara makna dan lafaz. Ada qarinah, ada petunjuk, ada tanda. Nah, tandanya apa kalau dalam contoh yang tadi? Ya, tandanya bisa tanda maknawi, bisa tandanya lafzi, ya. Atau bisa juga mahali. Mahali itu struktur kalimatnya, siyaqul kalamnya. Jadi ada qorina lafziyah, ada qorina hali, ya. Hali itu keadaan, ya. Ada juga qorina aqliyah, tanda atau petunjuk yang bersifat logik atau akal. Nah, itu contohnya, ya, untuk memahami ini hakiki atau majazi. Oke, ya, mudah-mudahan bisa dipaham. Nah, di dalam pembahasan ilmu balaghah itu nanti majaz itu, ya, dibagi menjadi dua sebenarnya. Ada yang disebut majaz akli, dan yang kedua ada yang disebut dengan majaz lughawi. Nah, majaz lughawi itu dipecah menjadi dua. Ada majaz isti'arah dan ada majaz mursal. Nah, nanti isti'arahnya kita bahas secara mandiri, mungkin di pertemuan yang akan datang. Nah, yang hari ini kita bahas adalah majaz lughawi yang mursal dan majaz akli. Oke. Nah, untuk mengetahui, ya, bedanya antara majaz mursal dengan majaz isti'arah, ya, karena dua-duanya ini termasuk dari anak cabangnya majaz lughawi, ya, tapi yang kita bahas hanya mursalnya dulu ini. Jadi majaz mursal itu hubungannya adalah hubungan, bukan persamaan. Sementara kalau isti'arah, alaqahnya itu alaqatul musyabahah atau hubungan persamaan. Nanti di pertemuan yang akan datang insya Allah akan kita lihat bagaimana alaqah musyabahah yang ada dalam isti'arah.
Nah, sekarang majas mursal dulu, majas luwawi yang mursal ya. Yang alaqahnya adalah alaqah ghair al-musyabahah, hubungan bukan persamaan. Nah, misalnya ya, dalam majas mursal itu, sebelum nanti masuk ke ayat ya. Ada kalimat al-qarra'isu kalimatan fi hadhil munasabah. Al-qarra'isu, presiden menyampaikan kalimatan, sepatah kata, fi hadhil munasabati, dalam kesempatan ini atau dalam acara ini. Nah, kata kuncinya ada di kalimatan, sepatah kata. Nah, cara memahami kalimatan di situ, al-qarra'isu kalimatan, tentu tidak boleh dimaknai dalam makna asli. Nah, tapi inilah makna majas mursal. Ya. Maksudnya apa kalimatan itu? Kalimatan di situ sebenarnya bukan hanya satu kata, tapi banyak kata, ya kan? Masa sambutan hanya satu kata? Salam saja sudah beberapa kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum yang terhormat, yang mulia, dan seterusnya. Ya tentu lebih dari satu kata. Nah, tapi kenapa ditulis kalimatan di situ? Tidak ditulis kalimat. Nah, itulah majas namanya. Yang dimaksud adalah kalimat, banyak sekali kata-katanya, tapi yang ditulis ini kalimah, satu kata atau sepatah kata. Ini namanya majas mursal ya. Oke. Itu alaqahnya, hubungannya adalah apa? Hubungan alaqah juz'iyah. Yang disebut itu sebagian, hanya satu kata, tapi yang dimaksud adalah semua kata-kata yang diucapkan oleh ar-rais atau oleh presiden. Lalu contoh yang lain. Syaribtu ma'an nili. Saya minum air Nil, sungai Nil maksudnya. Atau contoh yang lain, besok Palestina dan Israel akan berunding. Ini alaqahnya alaqah kulliyah. Ya, lafadznya disebut semuanya, besok Palestina dan Israel. Palestina dan Israel, seakan-akan semua penduduk Palestina dan semua penduduk Israel mau berunding. Padahal yang berunding paling 5 orang, ya, presiden, wakil presiden, dan menteri luar negeri, ya, misalnya begitu. Tapi yang disebut semua penduduk Palestina dan Israel. Nah, makanya alaqahnya ini kulliyah. Lafadznya kul, tapi yang dimaksud juz, bagian. Syaribtu ma'an Nil, saya minum air Nil. Kalimatnya kulliyah, ma'an Nil. Itu kan semua air Nil, tapi yang diminum paling seteguk 2 teguk. Kalau minum semua air Nil, ya bisa wassalamualaikum dia. Perutnya akan meletus ya, karena air Nilnya itu banyak ya. Nah, tapi lafadznya lafadz kulliyah. Nah, ini namanya karena disebut dengan alaqah kulliyah, tapi maknanya adalah juz'iyah, sebagian saja. Nah, itu namanya majas mursal ya. Oh. Pak sopir dapat rezeki lebih banyak hari ini. Ya. Pak sopir dapat rezeki lebih banyak hari ini. Yang disebut itu adalah akibatnya. Ya, yaitu rezeki. Ya.
Makanya alaqohnya disebut alaqoh musabbabiyah, akibat. Tapi yang dimaksud itu adalah apa? Pekerjaannya. Nah, gitu ya. Maksudnya Pak sopir itu dapat rezeki karena sudah bekerja giat. Nah, makanya dia mendapat rezeki. Tapi yang disebut dalam kalimat ini hanya akibatnya saja, rezekinya saja. Tapi pekerjaannya yang dia lakukan tidak disebut. Makanya disebut dengan alaqah musabbabiyah. Kenapa? Lafadz yang ditampilkan itu adalah lafadz musabbabnya saja. Musabbab itu akibat ya maksudnya. Lalu ada alaqah sababiyah. Kalau tadi musabbabiyah, maka yang selanjutnya ada alaqah sababiyah. Jadi yang disebut dalam kalimat itu adalah apa? Sebabnya. Misalnya, pena lebih berbahaya dari pedang. Pena lebih berbahaya dari pedang. Loh, kok bisa Pak pena lebih berbahaya dari pedang? Bukankah pedang itu lebih tajam daripada pena? Loh, maksudnya jangan dipahami pena dalam arti hakiki, itu namanya majaz mursal. Yang dimaksud adalah sebab tulisan pena yang menyakitkan hati, maka itulah tingkat bahayanya lebih tinggi daripada tebasan pedang. Kalau pedang ditebas di tangan, luka karena pedang bisa disembuhkan, tapi luka hati karena goresan pena itu susah untuk disembuhkan. Tafarraqat kalimatul qaumi. Yang ditulis kalimatul qaumi, padahal yang dimaksud adalah ara'ul qaum, ya, pendapat mereka para kaum itu. Nah, ini namanya majaz mursal. Nah, sekarang coba kita lihat contohnya di dalam ayat-ayat Al-Qur'an ya. Di dalam ayat Al-Qur'an. Nah, tadi ayatnya apa? Ada pertama al-alaqah al-juz'iyah. Ya, hubungan yang bersifat bagian. Jadi bagian dari keseluruhan. Jadi lafadz yang disebut dalam ayat itu hanya bagian kecil, ya. Misalnya apa? Qauluhu ta'ala fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa manittaba'an. Nah, di sini alaqahnya juz'iyah. Kenapa yang disebut hanya wajhiyah? Aslamtu wajhiya lillahi wa manittaba'ani. Ya, aslamtu wajhiyah. Aku menyerahkan mukaku kepada Allah. Loh Pak, apakah yang diserahkan kepada Allah hanya mukanya? Tentu tidak. Yang diserahkan kepada Allah adalah seluruh dirinya itu. Ya. Kalau yang diserahkan hanya wajahnya, yang lainnya tidak, yaitu namanya bukan taat secara hakiki dong. Ya, taat dan beriman secara paripurna itu adalah seluruh dirinya diserahkan kepada Allah. Nah, tapi lafadz dalam ayat tadi itu yang disebut hanya wajhiyah, bagian dari seluruh tubuh manusia. Makanya disebut dengan alaqah juz'iyah. Hubungan majaz mursalnya disebabkan karena apa?
yang disebutkan di situ adalah bagian kecil dari diri manusia. Apa bagian kecil itu? Wajah. Yang disebut hanya wajah. Tapi jangan dimaknai wajah. Ya. Aku menyerahkan wajahku kepada Allah. Jangan yang Anda maknai hanya wajah saja. Tidak benar. Pak, kalau beriman berarti wajahnya saja Pak yang beriman. Sujud. Habis itu tangannya ngebukin orang, kakinya nendangin orang. Itu namanya ya tidak beriman secara sepenuhnya. Ya. Nah, karena udah belajar ilmu majas mursal, maka Anda memahami ayat, oh, walaupun lafadznya juz'i sebagian, tapi maksudnya adalah seluruhnya. Apa? Ya seluruh jiwa dan ragaku ini aku serahkan kepadamu ya Allah. Karena aku ini milikmu ya Allah. Engkau ciptakan. Maka pengabdianku, ketaatanku, semua itu aku serahkan padamu. Oke, dzalika bima qaddamat aydikum wa anna Allah laisa bidzallamin lil 'abid. Adab yang demikian itu adalah disebabkan perbuatan tanganmu sendiri. Bima qaddamat aydikum. Ya. Padahal yang dimaksud kan semua anggota tubuh. Tapi kenapa yang disebut di sini hanya tangan-tangan saja? Ya, makanya disebut alaqah juz'iyah. Hubungan majas mursalnya terletak pada apa? Hubungan juz'iyah. Kenapa Pak juz'iyah? Karena yang disebut itu hanya bagian dari seluruh tubuh yang kita miliki. Anda bisa nggak melakukan kejahatan hanya pakai tangan? Kan nggak bisa. Sampai pada titik melakukan kejahatan, kaki ikut membantu melangkahkan, telinga ikut mendengar, mata ikut mengawasi. Ada polisi nggak? Oh, nggak ada. Lalu dia nyolong, ya, baru diambil sama tangannya. Nah, gitu ya. Nah, makanya yang disebut aidikum dzalika bima qaddamat aidikum. Yang disebut juz'i, tapi yang dimaksud kulli, semua anggota tubuh ikut terlibat dalam melakukan kejahatan dulu di masa ketika hidup di dunia. Karena itu ketika di akhirat, yaitu disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Ya, ta'alau ila kalimatin, yang disebut kalimah, satu kata saja. Makanya alaqah juz'iyah. Ya, kalimah. Tapi yang dimaksud apakah hanya satu kata? Tentu tidak. Ya, semua kata, ya, tidak hanya satu kata saja, tapi berkata-kata, banyak kata di situ ya, yang bisa menunjukkan dan membuktikan bahwa kita tidak menyekutukan Allah. Nah, itu maksudnya. Apa bukti bahwa kita tidak menyekutukan Allah? Yang pertama harus ada syahadah, kan begitu fikihnya ya. Ngomong asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu aja udah lebih dari satu kata. Habis itu dia mengerjakan sholat dan lain sebagainya, membaca kalimat-kalimat thayyibah, jelas lebih dari satu kata. Tapi ayat ini menyebutkan ta'alau ila kalimatin, satu kata saja. Maka yang dimaksud apa? Jami'ul kalimat, semua kalimat yang menandakan dan membuktikan bahwa kita taat menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Nah, itu maknanya begitu. Lafadznya juz'i, tapi maksudnya kulli. Makanya alaqahnya disebut alaqah juz'iyah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wadarul bay', tinggalkanlah jual beli.
Apakah maksudnya hanya meninggalkan jual beli? Tentu tidak. Tapi yang dimaksud adalah semua pekerjaan yang menghalangi seseorang sholat Jumat harus ditinggalkan. Kalau nggak belajar majas mursal, jadinya fatwanya salah. Gimana? Oh, ayatnya hanya wadarul baik, Pak. Saya lagi di sawah. Oh, ini nggak apa-apa ini. Saya nggak akan Jumatan walaupun ada Jumat. Kenapa? Nggak ada ayatnya. Ayatnya hanya merintah untuk meninggalkan jual beli doang. Apa Al-Jumu'ah ayat 9, Pak? Apa? Wadarul baik, tuh ayatnya. Menyuruh untuk meninggalkan jual beli tok kan? Nah, saya sekarang lagi nyangkul di sawah, berarti saya nggak kena hitop ayat itu. Nah, ini salah pemahaman begini. Pasti orangnya nggak belajar majas mursal. Kalau belajar majas mursal, walaupun yang disebut di dalam Jumu'ah 9 itu hanya al-bai', jual beli saja, tapi maksudnya adalah semua aktivitas yang bisa memalingkan atau menghalangi seseorang dari sholat Jum'ah. Nah, waqimus sholata wa atuz zakata waruka'u ma'ar raki'in. Warka'u, dan rukuklah ma'ar raki'in, bersama orang-orang yang rukuk. Ini kalau nggak belajar majas, akhirnya apa? Sholatnya rukuk doang. Kenapa? Lafadznya warka'u ma'ar raki'in. Ya kan? Kalimat perintahnya ya suruh rukuk, jadi nggak usah takbir, nggak usah sujud, rukuk bersama dengan yang lain rukuk. Nah, padahal maksudnya apakah begitu? Enggak, maksudnya itu ya shollu ma'al musallin, kamu ikut sholatlah bersama orang-orang yang sholat. Dia mulai dari niat, takbir sampai salam. Nah, ini alaqahnya juz'iyah. Ya, kenapa juz'iyah? Karena lafadz yang disebut adalah juz, bagian dari keseluruhan. Tapi kendati pun itu yang disebut adalah juz'i, bagian kecil, tapi maknanya adalah kulli. Nah, mudah-mudahan bisa dipaham. Oke, yang kedua ada alaqah kulliyah, sebalik dari yang pertama. Tadi juz'iyah, yang kedua ini alaqah kulliyah. Nah, misalnya ayatnya qauluhu ta'ala dalam Al-Baqarah ayat 19 ya. Yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim minas sawa'iqi hadaral maut. Ya, orang-orang munafik itu. Yaj'aluna asabi'ahum, menyumbat telinga mereka dengan asabi'ahum. Asabi' itu jamak dari usbu'. Usbu' itu jari, satu jari. Tapi kalau asabi' berarti jari jemari, semua jari. Ya kan? Nah, ini namanya alaqah kulliyah. Yang disebut kulliyah semuanya asabi'. Jari berarti ada berapa ini? 10 semuanya kan? Tapi pertanyaannya apakah 10 semuanya dimasukkan ke telinga? Tidak mungkin kan? Nah, tapi maksudnya apa di sini Pak? Berarti ya juz'un minal asabi'. Bagian kecil dari 10 jari jemari itu. Ya mungkin 2, ya, 1 jari dimasukkan ke telinga kanan, 1 jari dimasukkan ke telinga kiri. Nah, ya kan? Karena kalau 10-nya dimasukkan ke lubang telinga, apa muat? Seberapa besar lubang telinganya? Jadi nggak masuk. Ya, jadi yang dimaksud walaupun lafadznya kulli, semua jari yang disebut asabi', tapi maksudnya adalah usbu'un, 1 jemari saja. Atau maksimal 2 jari, kanan dan kiri. Nah, karena itu alaqahnya disebut alaqah kulliyah. Kenapa Pak disebut alaqah kulliyah? Karena lafadznya itu menggunakan redaksi kulli semuanya, tapi maknanya adalah juz'i. Kesebalikan dari yang pertama ya. Am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Dalam An-Nisa itu.
Am yahsudunan nas, ataukah mereka dengki kepada manusia, ala ma atahumullahu min fadli, lantaran karunia, ya, yakni kenabian, Al-Qur'an dan kemenangan, ya. Atahumullahu min fadli. Yang Allah telah berikan kepada mereka. Nah, di sini menggunakan redaksi kulli, yaitu kata annas, mahal syahidnya. Am yahsudunan nasa. Annas itu kan semua manusia. Padahal yang dimaksud adalah satu manusia, yaitu siapa? Nabi Muhammad. Jadi mereka orang-orang kafir yang ada di Mekah itu, ya, Mekah dan Madinah itu mereka dengki, hasud kepada Nabi, bukan hasud kepada seluruh penduduk bumi manusia. Tapi yang dimaksud An-Nas di situ adalah Nabi Muhammad, hanya satu orang. Tapi lafadznya kulli An-Nas, jamak dari insun. Jadi seluruh umat manusia. Makanya alaqahnya disebut alaqah kulliyah. Walaupun makna yang dimaksud adalah juz'iyah, sebagian dari manusia. Siapa sebagian itu? Nabi Muhammad. Nah, ini alaqah kulliyah. Ini kalau nggak belajar majaz mursal, Anda jadi tersesat memahami ayat. Makanya kata Ibnu Aqil itu, agama Islam itu rusak karena dua kelompok. Kelompok Dzahiriyah dan kelompok Batiniyah. Dzahiriyah itu yang memahami Al-Quran dan hadis secara dzahir saja, sesuai lafadznya. Semua lafadz dimaknai hakiki, dan rusak itu. Mereka tidak mengakui majazi. Ibnu Taimiyah misalnya itu tidak sepakat adanya majaz dalam Al-Quran. Makanya murid-muridnya banyak yang tidak sepakat dengan adanya majaz. Jadi semua lafadz di dalam Al-Quran itu dimaknai secara makna hakiki. Fa'inama tuwallu fathamma wajhullah. Karena lafadznya wajhullah, wajahnya Allah, maka mereka menetapkan wajah bagi Allah. Nah, ini kan kacau jadinya, ya. Nah, kalau nggak belajar tentang ilmu balaghah, ya pemaknaannya bisa kasihan umat itu, ya. Nanti umat awam membayangkan, oh, Tuhan punya wajah. Dalam kejahilan yang sangat tinggi, orang awam akan berprediksi bahwa wajahnya Tuhan kayak wajah manusia, kan berbahaya begitu. Tapi kalau sudah belajar tentang majaz, maka akan mengerti maknanya itu apa. Oh, ini, ya, maksudnya ya bukan berarti makna lughawi wajahnya Allah, ya. Tapi di situ ada makna majazi di situ, ya. Kenapa harus makna majazi? Ya, karena mustahil, ya. Akal kita tidak bisa menerima kalau Allah punya wajah seperti wajah makhluknya. Berarti Tuhan sama dong dengan makhluk. Berarti itu sama dengan mendegradasi, ya, menurunkan kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa dong maknanya Pak wajhullah di situ? Wajhullah ya bisa riayatu, ya, riayahnya Allah, pengawasannya Allah. Begitu. Karena wajah itu adalah tempat dari adanya mata di situ, ya. Jadi mata itu simbol dari apa? Mengawasi. Kalau makhluk mengawasi itu dengan mata, kan? Berarti jangan dimaknai wajah. Nanti bahaya itu. Maka maknai dengan riayahnya, muraqabahnya Allah. Nah, dan begitu seterusnya, ya. Oke. Alaqah musabbabiyah. Asari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh, al-ayah, ya. Wasari'u, dan bersegeralah kalian, ila maghfiratin min rabbikum, kepada ampunan dari Tuhanmu, wa jannatin, dan kepada surga. Kata kuncinya di sini maghfirah dan jannah. Tapi yang dimaksud di sini bukan maghfirah dan bukan jannah.
Ini alaqah musababiyah. Musabab itu akibat. Ya. Ada sebab, ada akibat. Sebab itu berarti sebelum. Musabab itu akibat. Akibat itu berarti setelah ya. Misalnya menanam itu sebab, memanen itu akibat, ya kan? Nah, musababnya adalah memanen. Menanamnya itu sebab Anda menanam, maka berakibat kamu bisa memanen. Nah, di sini yang disebut adalah akibatnya. Apa akibatnya? Maghfirah. Apa akibatnya? Jannah. Tapi yang dimaksud bukan maghfirah dan jannah, tapi yang dimaksud adalah sebabnya. Ya, wasari'u ila maghfiratin. Maksudnya adalah dan bergegaslah kalian semua untuk beramal baik. Nah, amal baik, amal soleh yang bisa menghadirkan maghfirahnya Allah. Bergegaslah kalian amal-amal soleh yang dapat meraih surganya Allah. Jadi yang disebut itu musababnya, akibatnya, tapi yang dimaksud oleh ayat ini apa? Sebabnya. Jadi kalau Anda nerjemahin wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah, itu biasanya Ustaz ya, hanya dan bergegaslah kalian untuk mendapat ampunan Tuhanmu wa jannatin dan surga Tuhanmu. Maksudnya apa? Ya, harusnya dijelaskan. Maksud ayat ini memang yang disebutkan adalah akibatnya, tapi maksudnya bukan akibat ini. Tapi yang maksudnya adalah sebabnya. Apa sebab mendapat maghfirah? Amal baik, amal soleh, taat kepada Allah. Yaitu semua ya amal soleh ya. Jadi nanti dijelaskan tafsirannya itu saat berceramah. Agar dapat maghfirahnya Allah, apa caranya? Sholatnya harus tidak boleh bolong-bolong, zakatnya, puasanya, kalau sudah mampu haji. Nah, ini penjelasan agar mendapatkan maghfirah. Nah, inilah disebut dengan alaqah musababiyah. Redaksinya yang disebut adalah musababnya, akibatnya, tapi yang dimaksud oleh ayat ini adalah penyebabnya atau sebabnya. Apa berarti maksud sebab dari maghfirah tadi? Amal soleh. Apa sebab dari jannah? Ya amal soleh, ya taat kepada Allah. Oke, makanya alaqahnya disebut alaqah musababiyah karena redaksi yang ditampilkan dalam ayat itu adalah musababnya. Oke. Walladzi yuriikum ayatihi wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqa. Nah, yang disebut rizkinya, musababnya, akibatnya. Ya. Tapi yang dimaksud adalah apa? Air hujannya. Dari mana Pak taunya? Wa yunazzilu lakum minas sama'i. Allah menurunkan kepadamu dari air, dari langit. Apa yang diturunkan oleh Allah dari langit? Ya air. Air apa? Air hujan. Tapi air hujannya tidak disebut. Yang disebut akibat dari air hujan. Apa itu? Rizki. Jadi setelah air diturunkan, hujan, apa yang terjadi? Bumi akan tumbuh, menumbuhkan tanaman-tanaman, tanaman dipanen. Itulah rizki. Yang disebutkan musababnya, akibatnya, tapi yang dimaksud adalah sebabnya. Apa itu? Air hujan. Oke, itu alaqah musababiyah. Lalu ada alaqah sababiyah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ya, naro. Wa ahlikum naro. Jadi sebabnya ini alaqah sababiyah. Hai orang-orang yang beriman,
peliharalah anfusakum, dirimu, diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian dari naron, api neraka, waquduhan nas wal hijarah. Nah, yang disebut di sini adalah sebabnya, ya, yaitu nar. Ya, jadi api itu sebab dari datangnya siksa Allah. Karena itu, karena lafadz yang disebut adalah sebab, yaitu naro, ya, makanya alaqohnya disebut dengan alaqoh sababiyah. Nah, maksudnya adalah apa? Maksudnya adalah adabnya Allah. Alaqoh i'tibari makana. Jadi hubungannya itu terhadap sesuatu yang sudah terjadi. Makana, sesuatu yang sudah terjadi, yang sudah lewat. Wa atul yatama amwalahum, dan berikanlah kepada anak-anak yatim harta mereka. Ya. Al-yatama di situ maksudnya adalah orang balik yang dulunya anak ya yatim. Wa atul yatama amwalahum. Jadi bi'tibari makana. Jadi dulu dia orang yatim. Sekarang sudah balik, maka serahkanlah harta mereka agar diurus sendiri karena sudah dewasa. Rabbi habli minas salihin fabasyarnahu bighulamin halim. Ya, yang disebut di sini gulam, anak kecil, tapi yang dimaksud adalah makana, yaitu orang dewasa. Bighulamin halim. Yang dimaksud adalah orang dewasa. Bi'tibari ma yakunu, yang akan terjadi, ya. Innaka intadharhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Jika engkau biarkan mereka tinggal, ya, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat. Wala yalidu illa fajiro. Jadi fajiro. Kata fajir itu bi'tibari ma yakunu, yaitu terhadap sesuatu yang akan datang. Nah, jadi anak kecil yang pada masa yang akan datang, ay ma yakunu, akan menjadi orang fajir. Wala yalidu illa fajiro. Jadi kata fajiro itu bi'tibari ma yakunu. Ya, berdasarkan sesuatu yang akan terjadi. Nanti anak yang kamu lahirkan itu akan menjadi fajir, berbuat maksiat. Saat lahir, ya belum, masih lahir, belum fajir. Nanti akan menjadi fajir. Bi'tibari ma yakun namanya. Qala ahaduhuma inni arani a'siru khamra. Khamr. Ya, nggak bisa ujuk-ujuk jadi khamr. Khamr ini ma yakunu. Ya, i'tibari ma yakunu. Maksudnya adalah arani a'siru, ya. Memeras anggur. Jadi a'siru ai a'siru inaban. Khamra yakunu khamron, gitu. Setelah saya memeras anggur, maka setelah diperas anggurnya, maka jadilah khamr. Jadi khamr itu bi'tibari ma yakunu. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afa mudha'afa. La ta'kulur riba, janganlah kalian makan riba. Maksudnya bukan makan di situ. Ai la ta'khudhu ar-riba. Janganlah kalian mengambil barang-barang riba. Li ta'kuluha, agar kamu makan. Untuk kamu makan. Jangan kamu ngambil barang-barang riba, li ta'kuluha, untuk kamu makan. Jadi kata la ta'kulu itu bi'tibari ma yakunu.
Ya, berdasarkan sesuatu yang akan datang. Jadi belum terjadi. Mahalliyah was'alil qaryatal lati kunna fiha. Nah, jadi alaqahnya alaqat mahalliyah. Mahalliyah itu artinya tempat. Was'alil qaryah, bertanyalah kepada negeri atau kampung. Masa yang disuruh tanya kepada kampung? Kampung kan nggak bisa bicara. Oh, berarti ini alaqah mahalliyah. Yang dimaksud adalah ahlal qaryah. Was'al ahlal qaryah. Jadi mahalnya, tempatnya yang disebut, tapi maksudnya adalah penduduknya. Falyad'u nadiyah. Maka biarlah ia memanggil tempat berkumpulnya. Falyad'u nadiyahu. Nah, tentu yang dimaksud adalah orang-orang yang berkumpul di nadi tersebut. Di nadi itu klub, ya. Nah, falyad'u nadiyahu. Yang disebut nama tempatnya, ya, nadinya, klubnya, tapi yang dimaksud orang yang ada di dalam klub itu. Karena klubnya kalau Anda panggil kan tidak bisa jawab, klub itu tempat kok. Yang bisa jawab siapa? Ya orang yang ada di dalam klub. Itu majas mursal. Nah, lalu majas akli, ya, disebut dengan akli ya karena letak majasnya itu tidak lagi pada kata-kata, ya, yang menunjukkan makna kiasannya, tetapi adanya adalah pada isnad, ya, hubungan, ya, antara satu perbuatan dengan penyebab terjadinya perbuatan tersebut atau dengan tempatnya. Jadi bukan kepada kata-katanya. Kalau tadi mursal tadi kan lebih ke kata-katanya, ya. Ini kata-kata menunjukkan bagian dari keseluruhan dari bagian. Ini sebab, ini musabab, ini bi'tibari makan, bi'tibari sayakunu. Itu semuanya lebih fokus pada analisa kata yang digunakan dalam kalimat atau dalam ayat. Tapi kalau majas akli tidak fokus pada kata itu sendiri, tapi pada laku perbuatannya, ya, yang dikaitkan dari, ya, kenapa bisa terjadi perbuatan itu, sebabnya apa. Ya. Nah, alaqahnya ya, macam-macam, ya. Misalnya saya kasih contoh, ya. Bana al-muhafidhu kathiron minal madarisi. Gubernur itu membangun banyak sekolah. Ya. Kalau kita perhatikan di sini, gubernur itu realitasnya, ya, bukan yang membangun sekolah, kan? Yang membangun sekolah gubernur apa siapa? Tukang, kan? Tapi kenapa dalam lafadz ini yang disebut muhafidz, gubernurnya? Nah, ini ada alaqah sababiyah namanya. Karena gubernur itu menjadi penyebab terjadinya proses pembangunan sekolah-sekolah oleh para tukang. Kalau tukang itu tidak di-SK-kan oleh gubernur, ya mana bisa dia membangun sekolah. Jadi gubernur itu menjadi penyebab. Makanya disebut nama gubernurnya Banal Muhafidhu Kathiron Minal Madarisi. Itu alaqah sababiyah. Lalu ada juga alaqah makaniyah, tempat. Izdahamat syawari'u Jakarta. Jalan-jalan raya di Jakarta muacet. Kalau kita perhatikan lafadz ini majas ini. Karena yang macet itu bukan jalannya, tapi si pengguna jalan. Apa itu? Ya motor, ya mobil, ya orang-orang yang naik motor, ya kan? Tapi yang disebut dalam lafadz ini syawari', jalan-jalan raya. Nah, ini namanya alaqah makaniyah. Tempatnya yang disebut, tapi yang dimaksud adalah pengguna tempat itu. Siapa? Ya yang naik mobil, yang naik angkot, yang naik motor. Makanya disebut majas akli. Nah,
Nah, majas akli itu fungsinya untuk menegaskan, untuk memfokuskan permasalahan bahwa lafadz yang disebut ini merupakan sesuatu yang perannya sangat penting. Nah, karena itu disebut. Ya. Misalnya dalam Al-Quran, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab Al-Quran, tidak ada keraguan padanya. Hudan, menjadi petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nah, ini majas, ya. Hakikat yang memberi petunjuk itu bukan Al-Quran, tapi siapa? Allah. Ya, tapi Allah. Tapi kenapa kok Al-Quran atau Alkitab ini disebut sebagai hudan, disebut sebagai petunjuk dalam ayat itu? Tapi Allahnya tidak disebut, padahal hakikat pemberi petunjuk adalah Allah. Ini menegaskan bahwa fungsi Al-Quran itu penting sebagai instrumen atau wasilah bagi manusia agar mendapatkan petunjuknya Allah. Karena itu yang disebut adalah Alkitabnya. Ya, hudan lil muttaqin. Alkitab itu sebagai petunjuk, bukan langsung Allah sebagai pemberi petunjuk, bukan. Walaupun hakikatnya kita memahami bahwa pemberi petunjuk itu adalah Allah. Nah, ini banyak orang yang gagal memahami ayat Al-Quran karena nggak paham majas akli. Ya, terutama pada kalimat-kalimat yang berisi tentang doa-doa itu. Banyak majas akli di situ, ya. Yang disebut tidak Allah langsung, tapi yang dimaksud, ya, hakikinya adalah Allah. Matalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ya, di situ disebut kamathali habbatin ambatat. Ya, kata ambatat itu kan fa'ilnya adalah habbah. Sebiji atau sebutir benih. Ya, sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Ambatat sab'a sanabil. Padahal yang dimaksud siapa yang menumbuhkan? Ya tetap Allah, ya kan? Tapi kenapa yang disebut habbah di situ? Habbah, sebutir benih itulah yang menumbuhkan 7 bulir. Nah, karena di situ ada pesan penting bahwa habbah atau biji itu, ya, perannya sangat penting, ya, sebagai proses awal bertumbuhnya tanaman. Tapi hakikinya ya tetap Allah. Ini kalau nggak paham majas akli akan mengatakan, oh kamu nggak percaya sama Tuhan karena kamu menyebut yang menumbuhkan itu sebutir biji-bijian. Padahal yang mengasih rezeki, yang ngasih kehidupan itu kan Allah. Ya benar. Jadi bukan yang dimaksud itu adalah habbah itu sendiri yang memberi penghidupan hakikatnya, yang memberikan pertumbuhan, yang menumbuhkan hakikinya tetap Allah. Tapi ini kan majas akli namanya, ya. Majas akli. Majas akli. Nah, jadi gitu ya. Laqad sami'a Allahu qala alladziina qalu innallaha faqiru wa nahnu aghniya. Sanaktubu ma qalu. Kami akan mencatat. Sanaktubu ma qalu. Jadi bukan malaikat, ya. Jadi ini kan perkataan orang-orang munafik. Langsung nisbatnya sanaktubu ma qalu, kami akan mencatatnya. Tapi padahal yang mencatat Allah itu mengutus malaikat raqib dan atid. Tapi kenapa ayat ini sanaktubu ma qalu, seakan-akan Allah sendiri yang mencatat, padahal Allah sudah menyerahkan catat mencatat itu kepada
malaikat, gitu kan. Nah, ini ada pesan, sanaktubu ma qalu itu ada pesan bahwa jangan main-main loh. Ya, orang munafik itu ngomongnya jangan sembarangan. Kok nuduh Allah fakir, kami yang kaya, itu kan sembarangan nuduh sama Tuhan, ya. Seakan-akan Tuhan itu fakir. Nah, maka untuk mengancam pernyataan mereka itu langsung sanaktubu ma qalu. Kami akan mencatat pernyataan mereka itu yang sudah melecehkan kami. Nah, tapi apakah Allah yang mencatat? Enggak, yang mencatat itu kalau kita baca dalam ayat-ayat yang lain itu malaikat Allah, karena sudah diserai tugas sebagai tukang pencatat. Siapa? Antara lain adalah malaikat Raqib dan Atid. Nah, kayak begini ini majas ya. Dan seterusnya saya kira demikian contohnya, tapi yang ingin saya garis bawahi ya bahwa penyebutan kata atau redaksi baik dalam majas akli maupun majas mursal itu ya, itu dalam rangka untuk apa? Menghasilkan kalimat-kalimat yang ijaz ya. Nah, kemarin sudah kita belajar al-ijaz wal itnab. Jadi kalimatnya lebih singkat, padat, tetapi syarat makna. Nilainya ya efektif. Ada nilai balaghah, baligh di situ ya. Nilai balaghinya tinggi. Nah, oleh karena itulah misalnya tadi was'alil qarya itu kan ada makna ijaz. Pada saat yang sama di situ ada unsur majasnya di situ ya. Ai was'al ahlal qarya. Nah, yang kedua, penggunaan majas dengan redaksi-redaksi yang tadi sudah kita bahas itu dalam rangka untuk apa? Menegaskan ya bahwa redaksi atau kata-kata yang ditonjolkan di sini itu memiliki makna yang penting. Misalnya ya, tadi kita sebut di muka, qaulu ta'ala faqul aslamtu wajhiya lillah. Kenapa yang disebut di situ wajah? Padahal berserah diri itu kan semua anggota tubuh harus berserah diri kepada Allah. Tapi kenapa wajah yang ditampilkan dalam ayat ini? Ya, karena di situ ada pesan penting ya. Di wajah inilah ya ada kepala. Kepala itu isinya otak. Otak itu bagian penting dalam tubuh manusia yang bisa mendeliver perintah-perintah kepada seluruh anggota tubuh. Mau berbuat taat, mau berbuat buruk. Ya, makanya yang disebut adalah wajahnya. Nah, di wajah ini juga ada terkumpul pandangan mata, ada lisan, dan seterusnya. Ya, yang itu semua menjadi penyebab sekaligus instrumen penting di dalam mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu wajah yang disebut, bukan kaki. Fakul aslam tu rijli ilallah, kan enggak begitu ya. Kaki sih penting juga, tapi wajah tentu memiliki nilai yang jauh lebih penting, karena itu disebutkan. Wadharul bai' tadi ayat dalam Al-Jumu'ah. Kenapa bai' di situ yang disebut? Bukan wadaru misalnya al-mazra'ah atau az-zira'ah, tanam-tanaman, menanam. Karena apa? Karena konteks zaman itu terutama pada saat Nabi masih ada di Jazirah Arab sana, salah satu bisnis yang populer dan suka melalaikan umat pada waktu itu dari menjalankan ibadah itu adalah jual beli. Ya, dulu ya. Tapi kalau dalam konteks orang Indonesia jual beli mungkin tidak terlalu ya di zaman itu. Nah, yang lebih populer adalah masyarakat agraria kita ini kan, petani, bercocok tanam. Ya, tapi karena ini ayatnya bicara tentang konteks orang Arab di zaman itu, di abad ke-6, abad ke-7 Masehi, maka yang disebut adalah bai'. Nah, itu harus kita pahami. Jadi bai' itu sering melalaikan orang dari menjalankan ibadah Jumat.
Dan seterusnya ya, kalau kita urai satu persatu contoh-contoh tadi, maka akan mendapatkan pemahaman yang mendalam. Nah, ini saya kira cukup ya. Waktunya juga sudah lebih. Beberapa tambahan dari saya. Jika masih ada, silahkan. Jika dianggap cukup, ya kita akhiri. Cukup ya? Pak, insya Allah. Sudah, mafhum ya? Ini enggak kesempatan Insya saya Allah. tanya. Waktunya udah habis. Enggak diingetin. Tahu-tahu jam 9 lebih saja ya. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti Anda kembangkan sendiri dalam bacaan-bacaan Al-Quran, mana majas akli, mana mursal, dan yang lain-lain. Demikian, ketemu lagi insya Allah di pertemuan yang akan datang. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Terima Pak. kasih, Pak. Bapak. Baik, sama-sama. Saya izin dulu ya. Baik, Pak.